Perkenalkan, nama saya Zita Alzanay Mandara. Saya dari SDN Kaliamat Timur 7, Kabupaten Sumeneb. Baiklah, saya akan memulai tausiah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Salah satunya dengan cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema semarak menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan kita semua akan menyambut datangnya bulan Syawal atau Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 10 April 2024 ini. Masyarakat Sumeneb biasanya menyambut datangnya malam takbiran dengan takbir keliling. Anak-anak bermain kembang api. Keesokan harinya akan beramai-ramai ke masjid untuk melaksanakan sholat Id. Setelah itu akan berziarah kubur, lalu akan bersilaturahmi ke sanak famili dan saling bermaaf-maafan. Tak lupa mencicipi kue-kue yang sudah dihidangkan. Sungguh hari raya Idul Fitri yang indah sekali. Namun, tahukah para jamaah bahwa ada beberapa amalan-amalan Rasulullah yang bisa kita contoh sebagai umatnya? Lalu, apa saja amalan-amalan itu? Baiklah para jamaah, di sini saya akan menyampaikan amalan-amalan yang Rasulullah lakukan ketika hari raya Idul Fitri tiba. Yang pertama, diriwayatkan bahwa Rasulullah akan mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga pada pagi hari 1 Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hal ini sesuai yang difirmankan Allah pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walituqabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa serta bertakbir membesarkan nama Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepadamu. Semoga dengan demikian kamu menjadi umat yang bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Amalan yang kedua yaitu Rasulullah akan mengenakan pakaian yang terbaik. Pada hari raya Idul Fitri tiba, Rasulullah akan mengenakan pakaian yang terbaik dan menyemprotkan wewangian secukupnya saja. Untuk itu, kita sebagai umat Rasulullah sebaiknya mencontoh Rasulullah, menggunakan pakaian yang terbaik, bukan baju baru ya. Nanti ketika hari raya Idul Fitri tiba, menangis kepada orang tua untuk dibelikan baju baru. Tidak harus ya, yang penting rapi dan bagus. Dan tidak lupa menyemprotkan wewangian secukupnya saja. Amalan yang ketiga yaitu Rasulullah akan mencicipi makanan sebelum berangkat salat Id. Pada hari raya Idul Fitri tiba, Rasulullah akan mencicipi makanan sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat Id. Karena pada hari raya Idul Fitri diharamkannya untuk berpuasa. Dengan berniat tidak puasa pada hari raya Idul Fitri, itu pahalanya seperti orang-orang yang sedang berpuasa di hari-hari yang tidak dilarang.
Rasulullah biasanya makan buah kurma dengan jumlah bilangan ganjil, 3, 5, atau 7. Para jamaah nantinya kalau mau makan jangan banyak-banyak ya, nanti sakit perut, sehingga mengurangi khusyuan saat sholat. Jadi cukup cicipi saja makanan-makanan yang sudah dihidangkan, tidak perlu banyak-banyak ya. Amalan yang keempat yaitu Rasulullah akan menggunakan jalur yang berbeda ketika akan pulang dan berangkat dari masjid setelah melaksanakan sholat Id. Misalnya, Rasulullah berangkat ke masjid menggunakan jalur sebelah utara. Lalu Rasulullah ketika pulang akan menggunakan jalur sebelah selatan. Amalan yang kelima yaitu Rasulullah akan mengunjungi tempat keramaian. Pada hari itu Rasulullah menemani istrinya yang bernama Aisyah. Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim bahwa Aisyah sampai memunculkan wajahnya di atas bahu Rasulullah karena saking asyiknya. Amalan yang terakhir yaitu amalan yang keenam. Rasulullah akan bersilaturahmi ke para sahabatnya. Tradisi silaturahmi sudah ada sejak zaman Rasulullah. Pada hari raya Idul Fitri tiba, Rasulullah akan mengunjungi rumah para sahabat, begitupun para sahabatnya, untuk saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Sama seperti kita pada saat ini, bersilaturahmi ke sanak famili dan saling mendoakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai umat Rasulullah bisa mencontoh amalan-amalan Rasulullah yang Rasulullah lakukan ketika hari raya Idul Fitri tiba. Sebelumnya, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf. Selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah.